mempresentasikan tugas mata kuliah saya. Yang terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Jerniati Bu Ulala, jurusan manajemen, kelas 641B04, NIM 6424752. Mata kuliah yang saya akan presentasikan yaitu Pendidikan Pancasila atau PKN, yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai-nilai pengembangan ilmu. Baik, langsung saja. Pancasila sebagai dasar nilai-nilai pengembangan ilmu ini adalah merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengembangan ilmu, pengetahuan. Sebagai dasar nilai, Pancasila memberikan arah etis dan moral dalam pengembangan ilmu agar tetap selaras dengan budaya, spiritualitas, dan cita-cita bangsa. Nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu ini juga adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengembangan ilmu harus berlandaskan nilai spiritual dan moral, tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta menghormati keimanan masyarakat. Ilmu digunakan untuk memperkuat iman dan menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai religius. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu harus dikembangkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian atau inovasi tidak boleh merugikan martabat manusia, melainkan harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pengembangan ilmu harus memperkuat persatuan atau ilmu pengetahuan yang dihasilkan perlu memperhatikan kepentingan bersama, menjaga harmoni sosial, dan mendorong keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Yang keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ilmu harus dikembangkan melalui pendekatan partisipasi atau menghormati pendapat masyarakat dan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan terkait penerapannya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan ilmu harus berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial. Inovasi yang dapat dihasilkan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan mendukung pemerataan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Juga relevansi Pancasila dalam pengembangan ilmu ini juga ada etika ilmu pengetahuan. Pancasila menjadi pedoman untuk menghindari penyalahguna ilmu yang dapat merusak moral, lingkungan, atau masyarakat. Yang ada juga humanisasi teknologi, menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan pengembangan teknologi, bukan sekedar objek eksploitasi. Ada juga keseimbangan global dan lokal, mendorong ilmu pengetahuan yang menghargai kearifan lokal sambil mengikuti perkembangan global. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai-nilai pengembangan ilmu, dan diharapkan ilmu pengetahuan tidak hanya berorientasi pada hasil material, tetapi juga mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kita masuk dalam kesimpulan dari Pancasila sebagai dasar nilai-nilai pengembangan ilmu adalah bahwa Pancasila menjadi landasan filosofis, etis, dan moral dalam mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memberikan pedoman agar pengembangan ilmu pengetahuan
tidak hanya mengejar kemajuan teknologi atau intelektual semata, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan keharmonisan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan Pancasila harus, yang pertama, berketuhanan, mengakui dan menghormati nilai-nilai spiritual dan religius. Yang kedua, berkemanusiaan, mengutamakan kemanusiaan dan etika dalam setiap aspek penelitian dan penerapannya. Yang ketiga, berpersatuan, mendorong integrasi sosial dan membangun persatuan bangsa. Yang keempat, berkerakyatan, memberikan manfaat bagi rakyat yang melibatkan partisipasi masyarakat secara demokratis. Yang kelima, berkeadilan, memastikan hasil ilmu pengetahuan mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memastikan bahwa ilmu pengetahuan perkembangan secara seimbang antara kemajuan material dan nilai-nilai moral, sehingga menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhannya. Baik, sampai di sini presentasi tugas mata kuliah saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan cara menyampaikannya, dan semoga kita dapat menerapkan pengetahuan ini juga untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Bye bye.